Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir kita masih melanjut di pembahasan fikihnya daripada kitab Zubat. Itu Sofwatul Zubat punya Ibn Ruslan, Ahmad bin Ruslan. Kita ambilkan bagian caranya juga dari Muqaddimah Hadramiyah atau Mukhtasar Bafadhal Syekh Abdullah bin Abdullah Bafadhal rahimahullah radhiyallahu anhum. Alhamdulillah amin. Terakhir masih di kitab Taharah di bab air. Ya, bab air. Wastasniyah. Sudah dibahas kemarin nama yasutatilun bima utiba bersama ibadah. Bahwa hanya sah taharah itu dengan air mutlak. Tidak sah dengan air mustakmal. Ya, tidak sah dengan air mustakmal. Juga tidak juga sah dengan air yang bercampur dengan tohir, sesuatu yang suci, tapi mencampuri air sehingga merubah sifat air tahuyuran itlaqul ismi ghayyara. Itu perubahan yang merubah kemutlakan nama air. Bukan, nggak bisa disebut lagi air mutlak, air saja, air mutlak tanpa ikatan. Ya. Ada juga yang air itu sah bersuci tapi makruh. Itu buka dulu di ini. Coba dimasukin tapi ternyata tetap dibuka enggak apa-apa. Halaman 15. Faslun yang kemarin yang setelah terakhir kemarin. Faslun yukrahu syadidus suhunah. Ada. Ya. Syadidus suhunah. Tapi nanti ada waktu Rabi musyammasin la yukrahu. Ya. Rabi musyammasin la yukrahu. Itu nanti dulu tunggu waktu itu ya. Waktu Rabi musyammasin. Tidak juga air yang mustakmal. Itu nanti juga ada keterangannya fasul atas utara. Wastasniyah. Wala bima'in mutlakin halatu'in najasatin wawa bidunil kulatan. Tidak sah juga toharo dengan air yang mutlak yang halat hu'ain. Yang jatuh padanya atau bertempat padanya ain. Najasatin. Yani ainu najasatin. Di Zubat. Ainu najasatin. Tidak sah air yang bertempat padanya ainun najasah. Zat najis. Wawa bidunil kulatin. Sedangkan dia di bawah 2 kullah. Sedangkan air itu di bawah 2 kullah, kejatuhan najis. Maka otomatis jadi najis. Nanti kalau di atas 2 kullah, maka tidak apa-apa. Wastati maitan damuhu lam yasili. Dan kecualikanlah olehmu maitan damuhu lam yasili. Ya.
bangkai yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya bangkai yang darahnya tidak mengalir itu adalah bangkai hewan-hewan yang kecil. Bangkai hewan-hewan yang kecil yang punya darah tapi tidak mengalir. Kalau darah mengalir, kambing itu kan darahnya mengalir. Kalau disembelih ada, dan di dalam tubuh kan ada mengalir darah, mengalir. Hewan yang kecil ada darah tapi tidak mengalir. Kutu, lalat itu kalau masuk ke air itu wastasni, kecualikan. Jadi dikecualikan, maksudnya kecualikan apa? Nanti tidak dihukumi najis kalau yang jatuh itu berupa apa? Maitan, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Itu dikecualikan. Aula yuro, atau tidak dilihat. Sesuatu yang tidak dilihat bitorfi, dengan pandangan mata normal. Lama yahsuli, ketika terhasilkan najis itu pada air. Ketika terhasilkan najis itu pada air. Ketika terhasilkan najis itu pada air. Tidak terlihat. Najis yang tidak terlihat contohnya apa? Di kakinya lalat, di kakinya kecoa itu kan kadang mencelok di kotoran. Tapi kan nggak kelihatan dia. Karena terlalu kecil. Maka yang tidak kelihatan dengan pandangan mata ini juga makfu. Dikecualikan di makfu. Okulata ini biru toiri romli. Ya. Atau dua kula dengan rutairi romli. Mongko tamanina koribari teli. Atau kecualikan juga kulata ini, wastasni kulata ini atau kemaitan. Kecualikan juga air yang dua kulah. Maka dia tidak otomatis najis. Birutoiri romli, dengan ritel ukuran ritel romli. Ritel romalah. Romli itu nisbat ke Ramalah. Ramalah itu negeri di Palestina, kota namanya Ramalah. Ke arah Damaskus. Jadi ritel ukuran kang bongso Ramalah. Koko samanina lebih di atas 80 ritel. Koribari teli. Lebihnya itu mendekati 1 ritel, 81 ritel. Itu sama numi ati dirham. 100 dirham. Aukulata ini atau dua kula di Dimashqiyah dengan kula dengan ukuran ritel Damaskus. Hai biritli Dimashqi yani biritli Dimashqi. Atau dua kula dengan ritel Damaskus. Iya. Utawi dia ataupun iya itu iya ya. Ha itu untuk sakit, untuk wakaf saja hiya. Ada asalnya hiya. Hiya itu kembali ke mana? Ritel Damaskus itu dua kula itu. Kembali ke dua kula. Dua kula menurut ritel Damaskus adalah sama artolen. 8 ritel, bukan liter ya, ritel. 8 ritel atat ba'da miyah. Datang setelah miyah. Miyah ya nih, 100. 108 ritel. Kalau menurut ritel Damaskus. Kalau menurut ritel Ramalah itu 80 ritel. Dengan ritel Irak itu 500 ritel bil Baghdadi. Itu yang umum dipakai di kitab-kitab fikih itu ritel Baghdadi, ritel Baghdad itu 2 kula 500 ritel. Nanti ada disebut di mana? Muqaddimah Drami.
Coba dibuka dulu paslon. Kemudian Muhammad Al-Rami aja. Paslon yang jusul ma'ul qalil. 2 pasal setelah wakaf yang terakhir. 2 pasal setelah wakaf. 3 pasal atau 2 pasal. Pasalnya yang jusul ada. Ma'ul qalil halaman berapa? Ada Pak. Di kitab Muqaddimah Tamiyah disebutkan, adapun ini suatu pasal yang jusul ma'ul qalil menjadi najis air sedikit. Wa ghairuhu dan selainnya minal ma'iat dari benda-benda cair. Kalau air jelas air ya. Air 1 gentong, air 1 drum. Benda cair itu apa? Benda cair selain air seperti apa? Sirup, ada sirup 1 ember. Maka berarti di sini disamakan antara hukum apa? Air sedikit dengan benda cair, paham? Jadi benda cair meskipun banyak, itu hukumnya sama dengan hukum air sedikit yang tidak sampai 2 kula. Air sedikit, gak sampai 2 kula, kejatuhan najis, otomatis najis. Seperti disabina, al-ma'ul qalil, an-najasu bihukum najasah. Fa'ilam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Maka benda cair, meskipun sak gentong, sirup, kejatuhan najis, otomatis najis. Nah, lihat disemuti ya, semut tadi kan termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Hewan yang darahnya tidak mengalir, jatuh di benda cair, dimaafkan. Di benda cair loh ya. Di benda cair dimaafkan. Kalau di baju tidak dimaafkan. Orang sholat, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ada bangkai semut di bajunya. Ulangi lagi sholatnya. Jadi hewan yang tidak punya darah mengalir itu ukurannya sak mana? Cecak atau di bawahnya cecak. Jadi di kitab Ighna syarah Abu Suja, cecak atau di bawahnya cecak. Itu ukuran hewan yang tidak punya darah mengalir. Di atasnya cecak itu sudah dianggap hewan itu besar. Jika punya darah mengalir, kalau bangkainya jatuh ke benda cair, itu tidak dimaafkan lagi. Tapi kalau cecak atau di bawahnya cecak ya, seukuran cecak atau di bawahnya jatuh ke benda cair atau ke air sedikit, itu masih dimaafkan. Karena hewan yang tidak punya darah yang mengalir, la damalah sa'il. La damalah sa'il itu makfudi, cuma makfudi benda cair dan air. Tidak makfudi pakaian. Ya. Nanti darah disebut, kalau disebut nanti saya sebut di situ aja. Yang usah saya jelaskan sekarang. Darah itu ya ada nanti di bab najasat tapi darah. Nanti aja lah di bab najasat. Terus dimulakotin najasat ya tadi. Yang jusul ma'ul qalil ya. Najis air sedikit dan selainnya dari benda cair dengan apa? Mulakotin najasah. Hanya dengan berjumpa, bertemu dengan najis. Ketemu najis saja. Kalau air itu sedikit tidak sampai 2 kula. Tidak sampai 216 liter. Kalau kejatuhan najis otomatis najis. Kecuali najis yang makfu tadi. Kecuali kan najis yang dimaafkan tadi itu benda. Bangkai yang tidak punya darah mengalir. Dan dikecualikan lagi nanti air yang sudah lebih dari 2 kula atau lebih. Maka tidak otomatis najis. Kecuali kalau berubah. Itu. Wa yustasna min dzalika masailu. Dan dikecualikan dari itu. Saking mengkono yang jusul ma'ul qalil. Dikecualikan berapa masalah. Ma la yudriku torof. Itu. Ma itu berarti isim mausul. Badalnya masailu. Rupanya masail yang dikecualikan. Itu adalah ma la yudriku torof. Tadi.
aula yura bitorfi lamma yahsuliyah. Yaitu benda najis yang tidak ditampak oleh pandangan mata normal. Itu dikecualikan, Bang. Malah yusikuhun torfu, sesuatu yang tidak menjangkaunya. Menjangkau ingma opo atorfu, pandangan mata normal. Wa maitun dam lada mala sailun ini. Dan dikecualikan lagi bangkai yang tidak punya darah yang mengalir. Itu kecuali. Sama najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata normal. Ila in hoyarot. Itu. Kecuali jika merubah. Apa bangkai tadi? Semut. Semut kan dimaafkan. Tapi kalau semutnya banyak sampai merubah. Itu tidak makfu lagi. Tapi kalau merubah. Setruk atau susu. Kejatuhan semut jangan dibuang. Itu makfu. Paham? Dimaafkan. Karena semut itu termasuk darah tidak mengalir darahnya. Atau hewan kecil. Terus auturihat. Jadi kecuali lagi kalau turihat. Kalau dibuang sengaja. Semutnya sengaja dibuang di situ. Atau ceceknya sengaja dibuang. Maka pengecualian. Maka itu tetap najis kalau sengaja. Wafamu hiroten. Itu. Dan rupane masa ilu tadi. Rupane masalah yang dikecualikan dari najisnya air sedikit. Adalah apa? Famu hiroten. Mulutnya kucing. Tanah jasa yang menjadi najis. Apa kucing itu? Cuma gobat. Kemudian menghilang kucing itu. Kucing makan bangkai. Kita tahu mulutnya najis. Habis makan bangkai tikus ada darahnya. Si kucing tadi. Kemudian hilang gobat. Si kucing itu pergi, atau kemana pergi. Wa tamala wulubuha. Dan mengandung kemungkinan. Dikandung kemungkinan apa wulubuha? Apa minumnya kucing fimain pada air. Kasirin, air yang banyak. Bisa jadi kucing itu setelah makan bangkai, kita lihat makan bangkai, mulutnya najis, dia pergi. Kemungkinan dia minum di air yang banyak. Sehingga datang lagi kucing itu setelah minum, setelah bersih. Minum ke air yang di sini umpama. Itu tetap kita hukumi suci. Wa kadzalika as-sabiyu. Kadzalika itu biasa dijadikan khobar atau mubtada itu. Terjemahan Jawa mongko iku kaya to mengkono-mengkono apa utawi kaya to mengkono-mengkono iku mongko iku kaya mengkono-mengkono kadzalika kaya mengkono-mengkono famuhiroten utawi asobiyu anak kecil sama. Anak kecil juga hukumnya sama dengan bukan anak itu sama kucing, bukan. Maksudnya hukumnya dalam masalah ini sama dengan hukumnya mulutnya kucing tadi. Tidak tanah jasa apabila menjadi najis si mulutnya anak kecil atau anak kecil itu membawa apa? Kemudian si anak kecil ini pergi menghilang. Wa tamalat waroto dan mengandung kemungkinan apa menjadi sucinya mulutnya anak kecil tadi atau tangannya anak kecil tadi yang tadi najis, pergi anak itu kemungkinan menjadi suci. Terus si anak itu megang sesuatu atau minum sesuatu. Maka itu dihukumi suci. Termasuk masa ilu tadi. Masalah yang dikecualikan. Ini yang disebut di nazoma. Ya kan? Di nazoma disebut cuma maitan damu lam yasili. Awlayro biturbi lama yasuli. Ya. Terus apa? Wal qalilu. Ini masih ataf ya. Ataf kepada badal tadi ya. Badalnya masa ilu tadi. Dan yang sedikit dari duhonin najasati. Yang sedikit dari asapnya najis. Dari asapnya najis.
maka dimaafkan. Ya. Asapnya najis, dukhonun najasah. Ada lagi namanya bukhor. Bukhorun najasah itu lain. Dukhon itu asap semacam bau ya. Udara yang keluar dari najis. Najis itu kan mengeluarkan bau. Kalau ada kotoran kita anukan baju kita pasti ada kena. Gitu. Seolah kena sedikit atau banyak ada sisa apa baunya tadi najis. Itu namanya dukhon. Kalau dibakar, kotoran itu dibakar, ada asapnya itu namanya bukhor. Bukhorun najasah. Bukhorun najasah itu makfu ya. Tapi kalau bukhorun najasah itu khilaf. Bedanya bukhorun najasah itu nanti sempat ada tanya itu di Surabaya itu ada komplek di situ banyak orang Cina. Di situ ada orang jual babi dibakar dia kan ada asap. Terus ada orang lewat muslim. Gimana asapnya itu? Dari babi. Khilaf itu apa maafu apa tidak? Bukhorun najasah. Sebenarnya maafu kalau dukhon. Kalau dukhonun najasah maafu. Tapi kalau di imdad, di sebagian pendapat ulama, itu syaratnya bukan dari mughaladzah. Dukhonun najasahnya bukan dari mughaladzah. Dan tidak terhasilkan dengan perbuatannya. Ya. Juga bukhorun najasah. Pemikiru bukhorun najasah sama. Sama hukumnya seperti bukhorun najasah itu bukhorun najasah. Ya. Hukumnya makfu sebetulnya. Baik naiknya itu dengan api atau tanpa api asap. Itu sama-sama makfu. Yang dikhilafkan itu kalau muncul dari mughaladzah. Apakah itu tetap makfu? Asapnya itu muncul dari mughaladzah. Seperti tadi ada orang jual babi. Jual daging babi bakar. Itu asapnya. Ada orang satu perumahan di sana. Iya, kemudian ada majelis saya di situ di dekat sana. Orang tanya, gimana kalau lewat? Yang khilaf itu masalahnya kalau muncul dari najis mughaladzah, asapnya tadi itu khilaf. Tapi selain najis mughaladzah, asap baik dukhon maupun bukhorun najasah itu makfu hukum. Terus wal yasiru minasya'arin najis. Sedikit dari rambut yang najis. Ini yang perlu dianukan, rambutnya kucing itu najis. Yang lepas, rambutnya kucing yang lepas. Itu najis. Nanti akan dibahas di babun najasah. Bagian yang terpisah dari makhluk hidup, itu hukumnya najis. Dikecualikan woolnya kambing, itu pengecualian. Tapi kalau rambutnya kucing kan bagian dari makhluk hidup yang terpisah, sedangkan makhluk hidupnya masih hidup. Itu hukumnya sama dengan bangkainya. Bangkainya kucing loh. Najis berarti bagiannya juga najis. Ada di bulunya kucing. Itu saya sering peringatkan. Yang banyak protes orang yang suka melihara kucing banyak protes. Najis ya najis. Gimana pada ada jalan? Yo bersenono ganti baju. Terus sekarang baju banyak ya sama cacat dulu mungkin. Itu zaman dulu. Yasir min gubar sirjin. Sedikit dari gubar sirjin. Debunya sirjin. Sirjin ini apa? Dulu orang itu buang kotoran sama buang sampah itu di satu kota ya. Kalau ini satu kota, satu pemukiman. Di perbatasan kota entah di mana itu mereka biasa menjadikan tempat pembuangan sampah. Termasuk sampah di situ sampah makanan atau apa
Termasuk sampah yang dibuang itu sampah kotoran manusia di situ. Nah kalau di Jazirah Arab itu kan terik panas, hawanya itu iklimnya kan itu sirjin kotoran itu jadi debu. Saking panas sudah panas itu jadi debu, itu namanya gubarus sirjin. Di sebagian kitab ada yang pakai kof, sirkin. Karena itu asalnya sebetulnya bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Persia. Ada yang mengarabkan dengan jim, sirjin, ada yang mengarabkan dengan kof, sirkin. Ya. Itu najis yang dimakfu. Ya, iya. Ini masih judulnya nih runtutannya masih najis yang dimakfu ya. Masail tadi yang kecualikan bang. Sedikit dari bubar sirjin. Debu sirjin, debu dari sirjin berterbangan, kena sedikit itu makfu. Walayan justru hubaru sirjin, dan tidak najis apa hubar sirjin. Walayun najis hubar sirjin a'do'ahu, dan tidak menajiskan apa hubar sirjin kepada anggota badannya si mutawadi atau si syakhs arot bati yang basah. Meskipun anggota badannya basah, itu tidak menajiskan. Makfu. Nanti masih ada rentetannya najis makfu tadi. Itu saya tutupkan sekali lah. Rentetannya itu di sarahnya qauluhu a'dha'ihi rotbah, a'dha'ahu rotbah. Ketika dikurung itu ada a'dha'ahu rotbah ya. Wala mawaqa'a fi lima syaqqatil ada. Hah? Pak, ada. A'dha'ahu rotbah. Kurung. Wala mawaqa'a fi lima syaqqatil terus. Dan tidak juga, ini tidak najis juga, apa mawaqa'a fi, apa-apa yang jatuh padanya pada badan tadi. Di masyaqatil i'tiraz. Kenapa? Karena sulitnya menjaga anjani dalik dari seluruh itu. Sebagai kalau di bubar sirjin kalau zaman dulu itu banyak penerbangan. Sekarang sudah tidak ada. Orang pakai toilet macam-macam. Dulu itu ada bubar sirjin dan sulit. Ya di sananya ya. Jadi kan dimakfu karena sulit. Itu yang dikatakan nanti di kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mengundang kemudahan. Terus wa yuba aidan an manfatin ghairi adamiyyin. Dimaafkan juga dari manfaat lubang dubur selain adami, selain manusia. Idza waqa fi ma'in, apabila jatuh dalam ma'i, benda cair. Lubang duburnya apa? Jatuh ke benda cair. Itu makfu. Balqola bahkan berkata jam'un balqola jam'un maka berkata sekelompok ulama al manfaatu laisa biqaidin. Manfaat lubang itu, lubur itu bukan suatu qaid, bukan suatu syarat. Atau ya, suatu syarat. Bal mithluhu ma'ala nuhur ala nahwi rijlihi. Bahkan semisalnya jadi hukumnya sama dengan makfunya yang ada di lubang dubur itu makfu juga apa? Ma'ala utawi misluhu kaya to apa? Kayak manfaat tadi iku ma'ala apa-apa yang ada di atas nahwi rijlihi, di semacam kakinya ghairil adami, kakinya selain manusia. Wa famihi, dan di mulutnya. Tadi ya sudah dibahas. Apa yang ada di kakinya atau di mulutnya. Itu juga makfu. Wa ma yahmilu dan makfu juga dari apa yang dibawa hu ing ma apa nahwu babi, semacam lalat. Dimaafkan juga yang dibawa oleh lalat, karena lalat itu sering mencelok di kotoran, ya kan? Kotorannya hewan, lalat itu. Wa anwanihi, dan dari
kotorannya lalat. Wanini zubab, itu kotorannya lalat. Wa in ru'ya, meskipun terlihat kotorannya, itu makfu, kotorannya lalat. Wa an ba'arin mahlubin, dari ba'ar mahlub, kotoran hewan yang diperah susunya. Warijluhu al-mutanajjisatu warijlihi, dan dari kakinya makhluk, kakinya hewan yang diperah susunya yang terkena najis. Idza waqa'a, apabila tumibo, apabila jatuh apa ba'ar kotoran dan kakinya tadi filabani di susu, halabihi pada saat memerahnya, itu makfu. Kadang-kadang sulit. Di susunya tidak najis. Wa ma yabqa anawil karisi, dan apa yang tersisa dari semacam karis, semacam nawil karisi, semacam karis itu kulitnya atau bagian dalam daripada tempat kencing atau tempat kotorannya hewan. Apa kalau di sini? Itu kan dimakan juga sama orang. Usus besar apa? Tempat menyimpan kotorannya daripada hewan. Terus apa tadi? Badal mubalaghati, setelah banget mensangatkan dalam tanqiyatiyah, dalam membersihkannya. Karis itu perut besar atau usus besar itu. Di tempat menyimpannya atau pengolahan ke arah dubur, ke arah kotoran. Itu makfu al-karis kalau mubalaghah, setelah dibangetkan untuk membersihkannya, membersihkan karis tadi. Kemudian apa? Al-kirsu, karis itu orangnya. Karisal jildu, kursun, akros. Atau karis, bisa juga namanya akros, kurus. Karis atau kirs. Lambung, tapi lambung hewan. Kalau di manusia itu karis itu lambung, maidah. Kalau ini karis ini di hewan, al-karisu atau al-kirsu, namanya akros, lambungnya hewan. Itu makfu kalau di babat babatnya ya. Itu makfu kalau dicuci, tanqiyatiyah kalau banget dalam mencucinya. Wa amma ala lahmi minad dami, dan dari makfu juga dari apa-apa yang ada di atas daging berupa darah. Idza turiya bima'in ma'i tabkhihi, apabila diletakkan di air memasaknya. Wa in ghayyarahu kathiran, meskipun merubah apa dam tadi, darah tadi, akan air dengan banyak. Jadi darah yang ada di daging, pokoknya sudah dibersihkan, ada sisa-sisa sedikit darah yang ada di daging, itu makfu, dimaafkan. Wan fami sobiyin, tadi sudah dibahas, mulutnya anak kecil, wamajnunin, mulutnya orang gila. Haitulah aina linajasati, sekiranya tidak ada ain, tidak ada zat pada najis yang kelihatan. Sudah anak kecil tadi sudah pergi, sudah bersih, tidak ada zat yang najis di mulutnya, maka itu makfu. Terus anak itu minum, tidak ada zat yang najis di mulutnya, anak itu minum. Habis pergi tadi,
Minum. Balik lagi, maka itu makfu. Dua orang gila sama. Wakatain bakiat qalilan. Juga kalau tersisa sedikit apa ain, tersisa apa ain itu sedikit. Idza taqoma aklapa umi. Apabila dia menghisap memasukkan pada puting susu dari ibunya. Wan jaroti maya jitaru, dan dari muntah apa yang yujitaru, apa yang dimuntahkan oleh hewan. Wa aniyatil khozafil ma'mula bin najasah, dan wadah khozaf, wadah kereweng, wadah dari tanah liat yang makmula yang dibuat dari najis. Tanah liatnya kecampuran najis waktu buat apa umpama kuali atau buat semacam itu, kecampuran najis itu makfu. Setelah jadi kualinya itu makfu. Wa an dudil fakihah, ulet dari buah. Apel kalau sudah lama itu ada uletnya, itu ketelan, itu makfu. Terus apa? Kholi, dudil kholi, uletnya suka. Walahmil mayyit, ulet dari atau belatung kita biasa sebut, ulet dari daging bangkai. Fihi, pada bangkai tadi, itu makfu. Wa an ba'ri fa'roten, kotorannya tikus. Amal ibtila bihi, yang merata. Al ibtila, ujian dengan kotorannya tikus itu. Karena banyaknya tikus itu makfu. Sulit untuk dengan syarat itu sulit untuk dihindari. Wa an dor'en, talawata binajisin min baulia, dan dari dor', puting susu daripada hewan seperti sapi perah dan sebagainya. Talawata yang terkotori dengan najis dari kencingnya sapi tadi, au mabrokiha, atau tempat deperoknya, tempat duduknya, tempat duduknya sapi itu sebangsanya, itu kembali ke hewan tadi ya. Wa ma yusiku bi badaniha, dan apa yang menempel pada badannya hewan seperti sapi dan an'am tadi. Seperti sapi, kambing atau unta kadang duduk sanggon-gon di mana-mana, nempel umpama di badannya najis terus diperah ya waktu merah itu makfu. Wa asobal laban, lalu menimpa apa tadi itu, apa mayu yalsiku bi badani tadi, menimpa akan susu halabi ketika diperah. Wa an ra'usin, dan makfu juga daripada kotoran. Ma nas'uhu minal ma', yang munculnya dari air. Ini kotoran ikan dan sebagainya. Wa an zarqi toirin, kotoran burung. Itu makfu. Dengan syarat sulit dijaga. Karena itu banyak burung dan sebagainya. Wa ma bifamihi aurijilihi idza nazala fil ma', dan apa-apa yang ada di mulutnya burung dan di kakinya burung ketika burung itu turun di air. Sudah ada air, burungnya turun. Burung ini mungkin habis main celup di kaki. Kakinya itu ada, bisa jadi ada. Itu makfu. Terus wa ma tulbihi baqarud diyasah, dan apa yang dilemparkan akan oleh baqarud diyasah, sapi untuk menginjak semacam menginjak semacam apa, menginjak padi, menginjak itu sapi itu kadang kakinya itu dimakfu. Wa ma yumasul asalu minal kawarah minarus, dan apa yang yumasuhu, yang menyentuh hu ingma, apa asal madu dari kawaro, dari sarangnya. Minarus itu dari kotoran, umpama ada kotoran lebah di sarangnya madu, diambil madunya. Terus kena sedikit daripada bagian kotorannya, itu makfu. Terus wa romadin najisin asoba mawudi abinare, dan dari romat, pasir yang najis,
Yang asoba yang mengenai apa yang diletakkan dalam apinya. Dalam apinya romat. Atau romat itu maksudnya tungku. Tungku yang terkena najis. Lalu asoba mengenai apa yang diletakkan dalam apinya itu untuk taskhim. Untuk memanaskan. Aulinahu syai'in. Atau untuk semacam sesuatu dan lain itu. Tungkunya najis. Maka api yang di dalam tungku digunakan untuk memasak. Maka itu makfu. Wala hasra lidzalika, dan tidak ada batasan untuk hal itu. Untuk makfuat tadi balid dhabitu, akan tapi ketentuan najis yang makfu annama yashukku litirazu. Apa-apa yang sulit apa menjaga anu darinya dari ma waliban biasanya iku yu'fa anhu, itu dimaafkan darinya dari ma yashukku. Walau ghairu mansusin, meskipun tidak dinas di kitab-kitab fikih. Meskipun tidak dinas oleh fuqaha seperti Imam Syafi'i. Alaihi atasnya ingat saya mai suku tadi. Misalnya tadi surut ini. Makfu, jadi ini kan contoh yang makfu. Beliau mengatakan la hasro, tidak ada batasan. Pokoknya yang sulit. Apa ketentuannya? Yang sulit dengan 3 syarat ini. Syaratnya apa? Ala yakuna min mughalladin. Tidak ada apa yang ghairu mansus tadi itu dari mughallad. Tidak berasal dari najis mughalladzah. Wala bifili, bukan karena perbuatan dia. Najis itu jatuh bukan karena sengaja perbuatan dia, Bang. Memang asalnya jatuh sendiri dari hewan itu, bukan dia yang menjatuhkan atau manusia lain, orang lain menjatuhkan. Wa la yughayyir ghaliban, tidak merubah secara ghalib, secara umum, maksudnya merubah sedikit saja kadarnya. Pemil ghadil ghalib qad yufa anil mughallad, dan dari selain yang ghalib itu dimaafkan daripada mughalladzah, kama la yudriku taraf, seperti apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, kama Rasulullah lalu wa amma ghayyara wa asra bi fi'li kama maru bidam, dan dimakfu juga dari apa-apa yang ghayyara merubah dan terjadi dengan perbuatannya sendiri bukan dari kesengajaan kita. Paham ya? Ya. Terjadi dengan perbuatannya sendiri. Mama burung itu kan terjadi dengan burungnya sendiri yang makan di situ, mencelok di situ di air, bukan karena perbuatan kita. Itu syaratnya. Kalau bukan karena perbuatan kita, makfu. Sebagaimana marufid jam, dalam darah atas daging, kalau ditaruh di air tobeh, air masaknya. Wabagian makbuat umurun, tuzkaru fi sholat. Dan tersisa dari yang makfu ada berapa perkara yang disebut dalam syarat sholat. Lakin mahunaka najisun wa yanjusu wa yufa'alu min awi sholat. Disobi badani makanin wa mahuna najisun la yunajisul mayat. Tapi bedanya makfu di sholat sama makfu di sini. Lakin mahunaka, apa yang di sana di sholat itu adalah najis, dan yanjus wa yufa'alu, dia menajiskan tapi dimaafkan dalam semacam sholat pada bajunya atau badannya atau tempatnya orang sholat. Wa mahuna, sedangkan yang di sini najis yang tidak menajiskan benda cair al-mayat. Bagaimana la tajus meskipun tidak boleh bersamanya dibawa pada sholat. Yang makfu tadi tidak boleh sengaja dibawa dalam sholat. Ini cuma khusus najis makfu di benda cair. Nanti ada pembahasan sendiri makfu di dalam sholat. Wallahu a'lam. Jangan malu kulatar itu. Jam 8 kurang. Ayolah. Sholat isya nih. Al-Fatihah.